Pengertian kepribadian. Menurut Horton, kepribadian ialah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Nomor 2, menurut Sheffer dan Lam, kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, kebutuhan ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Nomor 3, menurut Adolf Heiken, dalam bukunya yang berjudul Tantangan Membina Kepribadian, kepribadian adalah pola menyuruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, rohani, mental, emosional, ataupun sosial. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian seseorang selalu memiliki ciri khas tersendiri. B. Proses perkembangan anak. Proses yaitu serangkaian perubahan yang terjadi dalam suatu perkembangan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses dalam perkembangan kepribadian anak ialah tahapan perubahan yang dialami anak-anak baik secara jasmani maupun rohani. Berikut proses perkembangan kepribadian anak. 1. Pendidikan langsung, yaitu pendidikan yang diperoleh oleh orang tua maupun guru berupa penanaman dan pemahaman mengenai tingkah laku baik atau buruk. 2. Identifikasi, yaitu dengan meniru tingkah laku seseorang yang diidolakan oleh anak. Nomor 3. Proses coba-coba atau trial and error adalah proses perkembangan kepribadian yang dilakukan dengan cara mengembangkan tingkah laku moral semacam coba-coba. Apabila suatu tingkah laku mendatangkan pujian, maka harus terus dikembangkan. Sedangkan tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan ditinggalkan atau dihentikan. 4. Sekolah. Dalam proses pembentukan kepribadian remaja, hal yang paling mempengaruhi yaitu sekolah. Karena pada saat remaja, mereka menghabiskan sebagian banyak waktu di sekolah. Tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. 1. Tahap infantil 0-5 tahun. Tahap infantil dibagi menjadi 3 fase. A. Fase oral 0-1 tahun. Pada fase ini mulut adalah daerah pokok aktivitas dinamik. Kepuasan diperoleh dari tingkah laku, menggigit, dan mengunyah atau sudah gigi tumbuh, serta menelan dan memuntahkan makanan atau jika makanan tidak memuaskan. Kepuasan berlebihan pada masa oral akan membentuk oral incorporation personality yang menyebabkan seorang di masa dewasa menjadi senang mengumpulkan pengetahuan atau harta serta mudah menelan perkataan orang lain. Sedangkan ketidakpuasan pada masa oral menyebabkan seorang pada masa dewasa menjadi tidak pernah puas atau tamak. Oral aggression personality ditandai oleh kesenangan berdebat dan sikap sarkastik, bersumber dari sikap protes bayi atau menggigit ketika menyusu pada ibunya. Tahap ini secara khusus ditandai dengan munculnya perasaan ketergantungan, terutama pada ibu. Pada tingkat tertentu, perasaan tersebut akan melekat pada diri setiap orang dan muncul pada saat seorang merasa cemas atau tidak aman di masa yang akan datang. B. Tahap anal 1-3 tahun. Pada fase ini yang menjadi daerah pokok aktivitas dinamik ialah dubur. Pada saat anak ingin mengeluarkan feses, kemudian diberi toilet training oleh sang ibu, maka ketika sang anak tumbuh dewasa, akan memiliki tingkah laku keras kepala dan kikir atau anal retentive personality. Sebaliknya, jika sang ibu memberikan toilet tanpa toilet training, di masa mendatang anak akan memiliki sifat ketidakteraturan dan semaunya sendiri atau anal expulsiveness personality. Apabila ibu membimbing dengan kasih sayang dan pujian, jika anak divakasi secara teratur, kelak anak akan memiliki sifat kreatif dan produktif. C. Fase palik usia 3-5 tahun atau 6 tahun. Pada fase ini alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting. Perkembangan terpenting pada masa ini adalah timbulnya Oedipus kompleks, yaitu anak laki-laki ingin memiliki ibunya dan menyingkirkan ayahnya. Sebaliknya, anak perempuan ingin memiliki ayahnya dan menyingkirkan ibunya. 2. Tahap laten. Pada tahap ini impuls seksual mengalami regresi. Perhatian anak tercurah pada pengembangan kognitif dan keterampilan. 3. Tahap genital. Sesudah memasuki tahap ini, secara biologis terjadi perkembangan pubertas
yang membangunkan impuls seksual dari represinya untuk berkembang mencapai kemasakan. Pada umumnya, kemasakan kepribadian dapat dicapai pada usia 20 tahun. Faktor pembentuk kepribadian. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seorang individu. Namun, faktor ini tidak sepenuhnya menentukan kepribadian seorang individu. Ada 3 faktor menonjol dari faktor keturunan, yaitu ciri fisik, misalnya warna rambut, warna kulit, dan postur tubuh. Ciri psikologis, misalnya temperamen, watak, ataupun sifat, dan tingkat kecerdasan. Menurut penelitian, tingkat kecerdasan seorang individu hampir sama dengan tingkat kecerdasan orang tua. Faktor pembentuk kepribadian yang kedua yaitu faktor lingkungan fisik. Misalnya yaitu tempat tinggal. Seorang yang tinggal di pantai, ia akan memiliki nada bicara yang kasar atau keras karena pengaruh suasana laut yang riuh oleh deburan ombak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kebudayaan. Misalnya yaitu seseorang yang berasal dari Yogyakarta, dia terbiasa untuk berbicara dengan nada yang halus dan pelan. Kemudian ia pindah ke Flores di mana masyarakatnya memiliki nada bicara yang kasar atau keras, maka ia yang berasal dari Yogyakarta itu akan merasa berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian faktor pembentuk kepribadian yang keempat yaitu faktor pengalaman kelompok. Setiap individu sejak lahir itu telah hidup dalam kelompok, mulai dari keluarga, teman sepermainan, teman sekolah, ataupun lingkungan pekerjaan. Nah, dari masing-masing kelompok ini memiliki ukuran moralnya tersendiri. Bisa jadi ukuran moral antara satu kelompok dengan kelompok lainnya itu berbeda-beda. Nah, ukuran moral ini menentukan kepribadian mana yang baik dan kepribadian mana yang tidak untuk diikuti. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor pengalaman unik. Setiap individu memiliki pengalamannya masing-masing. Individu yang satu tidak mungkin memiliki pengalaman yang sama persis dengan individu lainnya. Kita ambil contoh seorang kakak. Dia mendapatkan perhatian yang sangat baik dari orang tuanya karena ia adalah anak pertama yang sangat dinanti-nanti oleh orang tuanya. Kemudian ketika sang adik lahir, sang adik ini tidak memperoleh atau tidak menerima perhatian yang sama seperti yang diterima oleh kakaknya. Nah, hal yang dia alami oleh kakaknya inilah yang dinamakan dengan pengalaman unik. Itulah beberapa faktor pembentuk kepribadian. Dapat disimpulkan ada 5 faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama yaitu faktor keturunan, yang kedua yaitu faktor lingkungan fisik, yang ketiga yaitu faktor kebudayaan, yang keempat yaitu faktor pengalaman kelompok, dan yang terakhir yaitu faktor pengalaman unik.